Halo Johnku, bertemu kembali dengan saya John Pandu di Garasi Warmop yang akan membahas seputar sepak bola, bisnis, percintaan, semuanya opo jari aku dan dikemas cara gak bahaya toh. Dan ojo lali Johnku, hari ini kita kedatangan tamu yaitu dari Pojok Start ya. Pojok Start Mas. Nah, sebelum kita membahas pertandingan antara Persija versus Persebaya, kita pengen tahu dulu nih bintang tamu kita siapa ya, brother? Bisa dipanggil Rautra dari Pojok Stats itu ya. Dari Pojok Start. Iya. Nah, Mas Rautra. Oke. Kita mau tanya dulu sebenarnya Pojok Start ini apa tuh Mas kalau boleh tahu? Pojok Stats ini sebenarnya project mandiri ya, project pribadi gitu, buat belajar data gitu. Nah, kebetulan obrolan data atau bidang data di Indonesia, terutama di bidang sepak bola itu masih minim banget dibahas gitu. Jadi ini salah satu kayak alternatif media di sepak bola yang bisa digunakan untuk optimasi taktik di lapangan dan optimasi bisnis. Oh, simpelnya kayak gitu. Berarti ketika kita menciptakan sebuah statistik data yang kita sebar di media itu harus ada data-data juga ya, yang notabene diramu dulu kayak gitu. Iya, jadi apa yang kita sampaikan di media gitu, itu sebenarnya semuanya ada dasarnya gitu. Jadi nggak cuman berbasis opini gitu, karena opini itu kan kadang bisa berbeda ya. Ya, tiap orang berbeda benar. Tergantung klub jagoannya kayak gimana sama pemain jagoannya, Mas. Betul. Kayak gitu sih. Dan itu memang selama ini sudah pernah dipakai belum? Lebih tepatnya untuk pemain-pemain atau tim-tim di Liga 1? Pernah dulu pernah beberapa analisis dari Pojok Stats itu pernah nyampai ke manajemen Persebaya, tapi karena belum butuh jadi belum digunakan gitu. Tapi di luar Persebaya beberapa kali juga pernah dipakai di liga-liga amatir gitu ya. Jadi digunakan di situ untuk menganalisis sebuah pertandingan gitu. Jadi kalau untuk di industri sepak bolanya yang profesional itu belum sampai belum kesana. malah. Oh, berarti kalau liga amatir tuh kelasnya apa? Liga 3 atau liga santri? Kalau desa kan termasuk amatir itu, Mas. Di sini di Liga 3 gitu. Liga 3 ada, di Liga 2 ini rencananya kalau deal ada beberapa tim yang sudah nawarin juga sih. Kayak gitu. Oke, kalau Liga 3 salah satunya siapa yang pakai? Yang Liga 3 itu sebut merek. Boleh. Ada ini ada ya, iya, di ya, nanti pulau mana itu? di Jawa Timur Di ada. Jawa Timur. Ada. Jadi mereka emang butuh untuk statistik ini untuk menentukan bagaimana caranya mereka menciptakan performa pemain gitu sama strateginya. Jadi lebih ini siapa? Lebih membantu pelatih gitu. Misalnya pertandingan babak pertama itu ini gambarannya ya sekilas ya. Okay, di babak pertama itu sisi mana sih di lapangan yang sering diserang gitu ya misalnya. Nah itu pelatih biasanya punya opini. Oh, pemain ini yang paling sering diserang di posisi ini gitu katakanlah. Nah itu dibutuhkan data juga. Bener gak sih opini kita itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Kalau misalnya match, oh berarti ada yang dievaluasi di babak kedua itu di bagian ini pemain ini kayak gitu. Oh, berarti gambarnya kayak gitu. Berarti intinya ini ya, dari secara pelatih sudah menciptakan sebuah formasi gitu, bagaimana cara mereka menyerang bertahan. Tapi masalahnya ada di pemain nih gitu. Berarti di Pojok Start itu juga menyediakan data by perform pemain juga di sana. Kalau untuk saat ini data by pemain itu masih manual sih, masih hitung manual gitu. Dan kalau secara keseluruhan pertandingan atau overview itu bisa menyediakan. Kalau untuk di manual, karena balik lagi di Indonesia data yang tersedia itu nggak sampai ke Liga 3, di Liga 1 pun itu hampir nggak ada. Jadi memang lebih ke manual gitu. Tapi untuk datanya sendiri itu sebenarnya ada kalau mau berlangganan kayak gitu sih. Oh bentar, bisa mau tanya nih. Kalau semisalnya manual, ini kan keren ya, Jadi ada Anda menciptakan sebuah data pemain bahkan formasi. Tapi kalau misalnya manual tuh ngitungnya gimana itu? Ada metode khusus kah atau bagaimana? Metode sih mungkin di beberapa waktu yang lalu kita di Pojok Stats sendiri tuh bikin kelas di UNESA, di mana menyiapkan statistik sederhana tentang pertandingan secara overview ya. Overview itu jadi secara keseluruhan. Itu memang ada metodenya. Cukup sederhana, pakai spreadsheet. Kemudian kita definisikan aksi-aksi yang ada di lapangan gitu.
Itu kemudian dijadikan report, nanti report itu yang kemudian digunakan pelatih untuk memperkuat opininya gitu. Oh, berarti pakai spreadsheet Excel berarti. Sesimpel itu. Sesimpel pakai Microsoft Excel. Iya. Ya kalau orang bukan administrasi ya bingung pakai Excel kan ya. Apalagi kalau saya yang sudah pernah bekerja Microsoft Excel, saya buat selingkuh malahan jadian. Berarti emang pakai spreadsheet data tadi. Terus dilampirkan ke pelatih data itu tadi yang digunakan bagaimana cara pelatih untuk mengevaluasi pemain. Iya. Berarti siapapun bisa sebenarnya ya. Siapapun bisa belajar gitu. Jadi itulah kenapa Pojok Start sering bikin kelas gratis ya itu. Jadi lebih banyak orang itu bukan lebih banyak persaingan ya, lebih banyak orang itu lebih banyak semakin majunya persepak bola Indonesia gitu. Nah bener, berarti daripada kalian-kalian sing hobi ngebacot via opini pribadi, lebih baiknya kan Anda ikut kelasnya Pojok Start. Jadi data itu tersedia Jonku. Jadi misalnya Anda mau komentari ini pemain tidak ngosek, itu karena apa? Mungkin data start Pojok Start bisa lah ngambilkan datanya ya. Ya, jadi kalau kata teman-teman itu Maido with data gitu. Oh, benar sekali itu, benar. Jadi kalau orang kantoran udah pasti tahu ya. Anda tidak bisa mengkritik kalau tidak ada data. Benar. Nah, gitu. Kalau di Pojok Start sendiri kan sudah di Liga 2 ya, Liga 3 juga sudah ya. Ada rencana nggak untuk segmentasi ke liga-liga yang lain? Maksudnya begini, ini kan bagi saya tahunya kan di Indonesia ini belum ada. Kalau untuk negara lain yang terdekat aja di Indonesia, ada nggak yang menggunakan data seperti ini? Yang menurut saya yang paling advance untuk saat ini di Malaysia sama Singapura ya. Kemudian di Thailand itu tiga negara yang udah proper banget soal data gitu. Jadi nggak cuman dibuat istilahnya kalau di Liga Inggris itu dibuat banter ya, dibuat apa? Dibuat kenceng atau gimana? Banter itu dibuat ceng-cengan antar supporter gitu loh. Oh, jadi ada dua pemain statistiknya satu jelek satu bagus itu kan buat ceng-cengan, oh timmu kok gini. Oh, benar. Jadi yang itu langsung inti ya pemain ya. Jadi kalau di Indonesia memang rata-rata digunakan untuk banter ya. Data itu digunakan untuk ceng-cengan gitu. Kalau di tiga negara ini hampir digunakan untuk development liga, kemudian digunakan untuk timnas juga gitu. Itu yang terjadi di tiga negara ini sih. Berarti selama ini timnas kita bisa jadi belum punya data seperti ini? Kalau bisa jadi enggak, karena saya tanya beberapa informan gitu ya, beberapa informan pelatih. Orang dalam berarti. Intel Anda ya, gimana? Beberapa pelatih yang pernah di timnas ketika era-era Luis Milla gitu ya. Itu di Indonesia sebenarnya pernah menggunakan data itu gitu. Tapi ketika data langganannya itu habis, itu nggak diperpanjang gitu. Nggak diperpanjang. Iya. Perkiraan saya ini bisa benar bisa salah ya. Perkiraan saya pertama karena budgetnya yang cukup mahal, kedua juga SDM, dan ketiga infrastruktur. Karena ngomongin soal football analytics atau data ini tiga ini komponen penting gitu. Berarti emang ada di SDM. Iya. Tools sama budget. Ya, budget. Emang kalau budget itu memang pasti emang. Tapi SDM itu juga lebih pasti lagi. Ada budget, ada tools, SDM-nya tidak bisa menggunakan kan sulit memang. Tapi yang gitu saya heran Singapura itu kan bukan negara yang intens dalam sepak bola. Iya. Tapi mereka untuk youth development-nya malah menggunakan data seperti ini. Karena mereka startnya sudah industri gitu, bukan UMKM. Kalau di sini kan UMKM. Oh iya, kalau Anda dengar supporter Football No Industry malah dilawan kita malah jadian. Oh, jadi seperti itu. Oke. Ini menarik banget Jonku, karena setelah ini kita akan membahas soal pertandingan besok. Grande Partita, partai besar antara Persija versus Persebaya di Gelora Bung Karno, dan itu kita coba akan membahas by data termasuk statistik pemain, head to head dan lain-lain. Jadi ojo kemana-mana Jonku, yang mau beli jajan silakan beli jajan. Yang mau nelpon pacarnya silakan telepon pacarnya. Tetap stay tune at YouTube Garasi Warmop. Halo Jonku, balik lagi di segmen kedua setelah tadi ada yang lewat-lewat. Sudah gimana? Udah jajannya udah disiapin, semua disiapin karena ini adalah daging semua isinya. Karena kita akan membahas soal pertandingan besok Grande Partita atau partai besar antara Persija versus Persebaya. Dan ini adalah pertandingan klasik ya. Ketika di Perserikatan juga Persebaya dan Persija sudah sering ketemu, makanya namanya perperan. Ya kan, kalau Galatama beda, kayak tonggo sebelah itu namanya nggak ada perpernya. Oke, Mas, sekarang kita coba membedah pertandingan besok. Kita bedah dari beberapa match terakhir ya, terutama untuk head to head di pertemuan terakhir, yaitu kalau kita melihat dari Persija
itu 1 kali menang, 2 kali seri, dan di 1 kali ini ya, 1 kali kalah juga ya. Iya, 1 kali kalah. Nah, Persebaya pun juga sama. Sama Juga 1 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. 1 kali kalah. Nah, ini akan menjadi sajian terbaik nih Mas. Kalau untuk head to head, melihat dari head to headnya, bagaimana nih untuk Persebaya dan Persija di laga kedepannya besok? Secara data historis ya, jadi pertemuan-pertemuan yang lalu antara Persija sama Persebaya itu sebenarnya Persebaya itu cukup unggul ya dalam catatan head to head gitu. Dalam catatan head to head. Cukup unggul dengan 3 kali kemenangan, kemudian 1 kali kalah dan 4 kali seri gitu. Jadi Persija itu cuman dikasih jatah menang sama Persebaya itu cuma 1 kali doang. Jatah menang ya ini. Iya. Jatah ya, oke. Jadi secara head to head sebenarnya Persebaya cukup percaya diri harusnya bermain di GBK. Di tahun lalu juga Persebaya di beberapa match ketika bertandang di GBK ya, terutama itu juga menang dengan istilahnya dengan permainan yang cukup baik, enak ditonton dan rasanya itu ya itu Persebaya gitu. Oh iya, saya jadi ingat ya waktu itu Liga 1 yang musim kedua kalau nggak salah waktu Kampos masuk. Ya. Itu laga terakhirnya Bambang Pamungkas tahu saya. Yang kita menang kan di SB di Gelora Bung Karno kan ya. Ya. Jadi itu bisa jadi motivasi lebih nantinya ya. Betul. Kalau melihat dari head to head. Lah kalau untuk head to head yang kemarin nih, kita lihat perbandingannya kan Persija sempat kalah kan ya. Kemarin lawan Persita dan Persebaya juga harus menanggung malu 1 poin di kandangnya sendiri. Itu bagaimana nantinya? Apakah ada masalah nanti ketika Persebaya menghadapi Persija di sana? Sebenarnya secara performa gitu ya, dua tim ini dalam perolehan poin itu nggak jauh beda dalam perolehan poin ya, kutipnya dalam perolehan poin itu. Tapi dari performa di lapangan itu cukup berbeda gitu. Patternnya ketika Persija bermain dengan Persebaya bermain itu berbeda banget gitu. Kalau kita lihat Persija itu bisa kelihatan rapi ya, apalagi ketika lawan Persita kemarin itu mengandalkan pressing tinggi dengan Persita itu kelihatan. Kalau teman-teman lihat di TV itu kalau di garis itu ya, itu kelihatan rapi gitu. Entah gimana itu ya. Ketika jejer ya. Dol mungkin gitu orang-orang Jerman ya, lebih menguasai untuk lini tengah bisa jadi. Iya, kayak gitu. Nah, ini ngomongin soal formasi. Tadi kan kita udah ngomong soal pattern, berarti ada hubungan dengan formasi. Nah, kalau untuk formasi dasar kan kita tahu sendiri bahwasanya Persija itu selalu menggunakan formasi dasar 3-4-3, sedangkan Persebaya selalu menggunakan formasi 4-4-3. Lah, 4-3-3. 4-3-3. Nah, kalau untuk Persija sendiri, Mas ada tanggapan nggak ketika bagaimana formasi mereka menyerang, terus bagaimana bertahan, dan Persebaya juga sebaliknya gitu? Di Persija sendiri sebenarnya menarik ya. Itu salah satu, kalau di Pojok Star sendiri Persija itu salah satu tim yang masuk list yang wajib ditonton musim ini. Wajib ditonton. Iya, list. Ada orang Surabaya nonton Persija? Iya. Nah, kalau di urutan itu kan di atas itu Persebaya karena wajib. Oke. Di bawahnya Persija, ada kemudian beberapa tim juga gitu. Kalau saya sih lebih ke MU ya, sama Juventus. Bukan Juventus, mohon maaf, Lazio. Ya, mohon maaf. Saya lebih suka Eropa sebenarnya. Iya. Ya, oke. Ya. Jadi di Persija sendiri tuh kalau formasi dasarnya memang 3-4-3 gitu. Tapi ketika mereka menyerang itu bisa meninggalkan hanya 2 center back di belakang gitu. Menyerang 2 center back di belakang. Iya, jadi dia stopernya emang di situ. Iya. Jadi Kudela itu biasanya build up. Kemudian build up naik ke tengah, kemudian tengah itu overload dia. Ada 5 pemain di sana. Oke. Itu yang bikin bagaimana Persija itu biasanya bikin high press. Oh, high press. Berarti tekanannya emang dia build up-nya dari bawah, tengah juga ikut. Iya. Dan dengan adanya 5 pemain di tengah itu tadi kan bisa kalau bahasanya itu mempergunakan lebar lapangan. Jadi, iya benar. Jadi ketika pemain ditarik 5 pemain ini bisa sampai flank. Nah itu yang bikin kesulitan nantinya, kemungkinan bikin kesulitan flank dari Persebaya. Nah kalau ngomongin Persebaya nih, formasi yang tadi dasarnya kan 4-4-3. Terus bagaimana dengan formasi Persebaya ketika menyerang yang pertama juga? Kalau di Persebaya itu pakai dasarnya 4-3-3. Nah kalau nyerang biasanya si Reva ini biasanya build up. Melakukan build up. Iya, build up-nya biasanya sampai ke tengah, tapi dia jarang inverted. Inverted itu kayak Robben itu ya. Jadi dia masuk menusuk ke dalam pertahanan lawan. Nah, si Reva ini biasanya dia cross. Oke. Kalau nggak cross dia passing.
Oke. Jadi dia jarang nusuk ke tengah, inverted, kemudian dia melepaskan umpan dari tengah itu jarang sekali. Oh, berarti dia emang ini ya. Jadi ketika ada peluang terbuka yang nantinya striker Persebaya sudah berada di posisi yang siap untuk melakukan menerima umpan lambung lah istilahnya. Berarti cuma ngandelin itu aja. Iya. Ini kita bandingin nih secara strategi menyerangnya Persebaya misal 3-4-3. Persija tadi dengan penyerangnya dengan bertahannya 4-5-1. Iya. Berarti akan ada deadlock di sini nantinya. Iya, yang ditakutkan. Kemungkinan besar Persebaya kan kekunci di sisi flank karena dari skema yang saya baca ketika Coach Aji di musim-musim sebelumnya juga mengandalkan Alta, mengandalkan siapa? Koko Ari itu kan biasanya dia larinya ke flank. Oh iya, benar. Dia build up-nya dari flank gitu. Dan jarang sekali kemudian build up dari tengah semenjak adanya Z. Karena bedanya ada Z sama tidak ada Z itu ketika ada Z bola harus lewat Z. Iya. Nah, kalau nggak ada Z itu bola lebih cair. Entah siapa yang turun, Tony, Ripal, kemudian Hidayat atau Alwi yang turun itu bisa jadi lebih cair gitu. Oh, berarti ketika adanya ini bukan berarti Z adalah faktor masalahnya, bukan ya? Bukan. Berarti kan ketika Z membawa bola berarti kita udah tahu nih tim lawan. Ini loh yang nanti akan benar-benar harus dijaga. Jadi akhirnya dari sana itu Z akan kesulitan untuk menemukan bagaimana cara membagi bola sih lebih tepatnya. Jadi sepak bola itu kan ada kelebihan dan ada kelemahan. Kelemahan Persebaya memang ada di Z ketika dijaga gitu. Tapi dengan penjagaan yang banyak orang itu kan menempatkan di ruang yang lain itu kan kosong. Iya, benar. Nah, itu bagaimana pemain-pemain di sekitar Z yang apalagi yang berada di midfield itu off ball-nya atau bermain tanpa bolanya itu harus lebih cermat lagi agar Z itu bisa mengalirkan bola lebih cepat. Oke. Problemnya ada di situ sih sebenarnya. Karena kemarin belum kelihatan ketika Z di marking pemain lainnya jauh jaraknya. Iya, termasuk So juga dia langsung ke sayap ya arahnya malah. Terlalu jauh itu. Jadi opsi passing itu sangat sulit. Oke, kalau kita balikan lagi nih di ketika Persija menyerang dengan formasinya 2-5-3 yang meninggalkan 2 back tadi dan Persebaya tadi 4-4-2 ini cukup aneh sih bagi saya ketika Persebaya menerapkan 4-4-2 dalam formasi bertahan. Nah, kadang juga sering kecolongan malah. Jadi sering banget saya tuh lihat kalau Ripal malah turun. Nah, ini nanti gimana nih cara opsinya untuk bertahan atas serangan Persija. Kita tahu Simic besok tidak main. Kalau memang dia dipastikan tidak main, dia tidak main. Tapi yang lebih bahaya ada nama Riko Simanjuntak. Sama ada Rio pemain juga. Jepang. Ya itu. Bahaya juga itu kalau emang 2 orang itu sudah dancing di lapangan selesai kita. Iya, jadi secara kasarnya sih Persija itu main kayak ketika Persebaya ada Marukawa sama Bruno. Jadi main 2 pemain 10, jadi 2 playmaker di depan. Iya benar. Berarti dia emang tugasnya untuk ngacak sayap ya. Iya, jadi tugasnya membangun serangan, membagi bola itu ada di Matsumura sama Riko ketika mereka di depan. Mereka juga cair ketika pindah-pindah. Ketika fleksibel berarti ya. Ketika match persahabatan ya, friendly yang kemarin Persija itu kan kelihatan. Riko tiba-tiba ada di tengah, kemudian dia tiba-tiba ada di flank. Kemudian si Rio itu kemudian tiba-tiba dia inverted masuk gitu. Si Andikanya yang naik. Kayak gol pertamanya itu kan Andika yang naik. Iya, Andika Persija. Andika Persija ya, bukan Andika kipernya kita, beda cerita ya. Kayak gitu sih. Ya itu. Wah, berarti menarik ini. Kita membahas formasi secara data, secara akurat data bahkan sampai personal pemain bagaimana cara dia mainkan bola ya, Bung. Tapi emang keren banget sih. Nah, buat kalian yang penasaran Pojok Start ini sering ngulas pertandingan-pertandingan di mana biasanya? Di IG sama di IG sama di Twitter. Nah, kalau untuk IG-nya Pojok Start di @pojokstats kecil semua. Kalau yang di Twitter? Di Twitter juga sama gitu. @pojokstats kecil semua. Kecil semua. Ya, kalau di Facebook belum ya? Belum. Ya, coba ya untuk teman-teman Twitter, SJW Twitter ya yang katanya masyarakat cerdas. Bisa lah sharing-sharing di Pojok Start ya. Karena kan memang Twitter SJW-nya berbahaya. Memang kan Anda menyajikan data itu masih salah di mata mereka. Opininya paling benar. Jadi begini, kalau semisal kita ngomongin data itu
akurat, ada perhitungannya kan ya. Nah, maka dari itu karena ini daging kabeh sini, ojo lali tetap stay tune di YouTube Garasi Warmop. Halo Jonku, kembali lagi di YouTube Garasi Warmop. Ya po? Sudah paham tadi soal statistik head to head, formasi, daging semua kan di Sepen 3. Oh iya. Kalau ada yang mau tanya, ini kenapa gelas ada di sini? Karena kita disponsori oleh Sablon Satuan Jonku. Jadi kalau kamu yang kepingin bikin kaos secara satuan, kodian, tontonan atau kontaineran juga bisa dilayani oleh Sablon Satuan Surabaya Jonku. Dan bagi kalian semua yang kepingin nyponsori acara ini bisa langsung hubungi kontak kita yang ada di bio YouTube kita Jonku. Jadi langsung aja, nggak usah sungkan-sungkan, tenang aja. Justru kita kalau sponsornya banyak, duitnya gede malah kita sungkan sebenarnya malah. Tapi tidak apa-apa karena emang cita-cita teman-teman Garasi Warmop ini pergi ke Italia sebenarnya. John Ambon ke Belanda. Mau jadi ini kerja rodi dia sana. Kembali lagi, Mas. Kita ngomongin prediksi besok. Iya. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak dan bapak-bapak tentunya, tapi saya tidak ngomong yang taruhan-taruhan. Biasanya bapak-bapak seperti itu. Udah. Untuk Persebaya dan Persija. Jadi ini sebenarnya saya kasih intro dulu. Jadi prediksi yang dibikin ini dari model matematika. Rumusnya pakai distribusi Poisson gitu ya. Teman-teman bisa cari ketika belajar probability atau probabilitas, ada rumus itu gitu. Jadi prediksi ini nggak cuman feeling apa opini gitu. Yeah, jadi tapi ini memang basis data gitu. Dan namanya prediksi juga ada kemungkinan berapa persen untuk salah gitu ya. Ya, oke, boleh. Namanya manusia kan. Yeah. Nah, untuk Persija sendiri ya probabilitas kemenangannya itu sekitar 60%. 60%. Apa karena dia di kandang jadi 60% naik gitu? Itu salah satu faktornya gitu. Ya. Selain itu pertahanan Persija itu salah satu pertahanan terbaik di musim lalu dan di musim ini juga. Iya, kita tahu benar. Dia dengan Persebaya saat ini itu Persija surplus 2 dan Persebaya minus 1. Surplus ini gol maksudnya? Iya. Surplus gol. Selisihnya minus 1. Berarti Persebaya lebih rendah ya jumlah golnya? Iya, lebih banyak kebobolan sih sebenarnya. Iya, saya sadar sih akan hal itu. Kayak gitu sih. Iya itu. Nah, untuk peluang serinya ada sekitar ya 22% dan Persebaya menang. Persebaya masih punya peluang menang. Jadi nggak perlu berkecil hati ya. Iya, benar sekali. Masih kasihan ada sekitar teman-teman kita yang ke Jakarta. Iya. Lihat dia tiba-tiba kalah kan nangis. Masih ada sekitar peluangnya 17% gitu ya. Dan untuk prediksinya sendiri sebagai analis ya, saya harus jujur sebagai analis. Iya, boleh. Ini di luar opini sebagai supporter ya. Iya, nah apa emang lagi-lagi harus jujur. Kalau sebagai supporter saya tentu berharap Persebaya akan menang. Sama. Tapi karena Anda ngomong kayak gini saya juga langsung bingung tiba-tiba. Menang minimal seri lah, bawa poin. Minimal seri. Nah, tapi dari hasil prediksi ini itu kemungkinan karena Persija tadi kemungkinan menangnya 60% itu Persija menang 1-0 dari Persebaya, tipis. Berarti sekalipun nanti kalau Persebaya menang juga sama. Kemungkinan juga 1-0. Kemungkinan 1-0. Waduh, keren ini. 60% dibanding 17%. Ini jaraknya jauh sekali. Dan tadi pakai perhitungan apa? Matematikanya apa? Distribusi Poisson. Distribusi Poisson. Jadi teman-teman yang tidak ahli matematika Anda bisa tanya chat GTP AI aja ya. Iya, soalnya jangankan distribusi Poisson, saya poro gapit aja bingung. Tidak bisa kali-kali aja tidak hafal kadang gitu. Itu menghitungnya seperti itu, distribusi tadi. Ya, ini basisnya distribusi Poisson itu dari gol yang diciptakan musim sebelumnya. Oh gitu. Jadi basis datanya kenapa bisa muncul 60%, 17%, 20% itu dari gol yang diciptakan musim sebelumnya sama kebobolan. Juga. Persija itu salah satu tim yang musim lalu kebobolannya minim banget. Oh iya, setuju. Nah, Persebaya ini cetak golnya gede, kebobolannya juga gede. Ya kemarin kan 2 sama ya. Iya, itu. Iya, benar juga sih. Tapi kalau kita ngomongin soal potensi Persebaya bisa mencetak gol atau setidaknya mencuri poin itu kalau secara analisis ya kira-kira dari sektor mana nih Persebaya bisa memanfaatkan peluang kalau melihat
Persija dengan back kualitas terbaik ini? Salah satu opsi yang mungkin bisa dicoba adalah bola-bola mati gitu. Oh, berarti langsung shoot gitu ya? Iya, bola-bola mati itu salah satu opsi yang bisa dicoba ketika memang benar-benar deadlock di open play. Oke. Ya, karena ketika open play nggak menemukan jalan lain, mengganti pemain juga nggak works gitu. Ya bagaimana caranya menciptakan pelanggaran di sepertiga akhir Persija? Oke, berarti kita harus ini ya, seenggaknya agak nakal sedikit Ya, buat paling, ngambil itu. Ya, itu wajar. Wajar Memang. memang. Di sepak bola itu wajar gitu. Nah, benar. Berarti Bagian dari penalti taktik itu ya. juga bola mati juga ya? Penalti juga bola mati. Oh iya kan, berarti agak sedikit harus nakal juga ya, karena mengingat Persija dengan pertahanan sekokoh itu akan sulit ditembus berarti. Iya. Yang penting istilahnya bukan cari-cari pelanggaran ya, bukan diving atau bukan memanfaatkan wasit ya, tapi memang benar-benar memanfaatkan bagaimana mengepres Persija jika memang tidak bisa melepaskan shoot dari luar kotak penalti gitu. Paling nggak dapat pelanggaran di luar kotak penalti. Iya, berarti jadi ada chance gitu. Benar-benar karena emang setelah peninggalan Marcelino kita itu sulit menemukan pemain yang melakukan cannon shoot memang. Iya, hampir. Yang cannon shoot itu tendangan yang tiba-tiba nendang gitu aja di luar kotak penalti. Takutnya nggak paham orang-orang. Benar kayak gitu itu udah jarang banget, dan mungkin itu bisa menciptakan peluang kayak handsball gitu kan. Bisa. Atau ketika ngepres tadi kan emosinya naik gitu. Bisa seperti itu, bisa bola mati itu, atau dari tendangan sepak pojok. Oke. Ya, siapa yang bakal ngeksekusi sepak pojok nantinya? Dan siapa yang bisa menciptakan umpannya nanti? Dan berarti gini, siapa yang akan bisa mengkonfederasikan ini secara jadi gol loh? Secara kemarin kelihatan bagaimana Salman salah satu pemain yang kuat di bola atas kemarin terbukti ya. Iya, terbukti golin. Kemudian Dusan juga sebenarnya bisa jadi opsi itu gitu, karena si Victor belum terbukti juga dengan bola-bola atasnya dia. Oke, setuju. Beberapa kali golnya juga dia kan dari open play. Ya, itu sih opsinya itu. Tinggal nanti gimana meramu siapa aja sih yang berada di kotak penalti gitu. Oke. Jadi itu kan harus diatur siapa yang ada di belakang, yang di kotak penalti itu siapa gitu. Jadi ketika counter attack nggak kecolongan. Nah, kalau untuk di Persebaya yang bertahannya? Di pertahanannya biasanya karena kan mengingat tadi kita kebobolannya banyak banget gitu. Iya. Di Persebaya mungkin kalau Reva Adi nggak main ya, itu salah satu flank kiri itu jadi masalah nantinya. Iya, jadi salah satu kelemahan gitu ya. Apalagi sepeninggal Alta gitu. Nuri dan salah satunya itu pemain baru Persebaya itu yang dari akademi itu saya lupa namanya, yang baru naik juga itu kan juga di kiri tuh, itu belum menunjukkan performa yang selevel dengan Reva gitu. Oke. Jadi itu bisa jadi kelemahan juga sih. Berarti kalau misalnya Reva besok selesai atau cedera waktu main, waduh selesai ya. Belum selesai, tapi ada kans untuk bertahan. Berarti gimana? Dia akan menumpuk 3 back atau nantinya akan menciptakan 4 back? Mungkin kalau Reva ditarik cedera ya mau nggak mau mungkin Alwi opsi yang kemarin. Iya sempat ya, Alwi sempat jadi back soalnya kemarin. Alwi kembali ke full back kiri lagi. Karena opsi Nuri sama pemain Persebaya yang satu ini saya lupa namanya itu belum selevel dengan Reva. Mau nggak mau narik Alwi lagi ke belakang. Iya. Kalaupun semisal kita masukkan nih ada nama seperti Josh Brown sama satunya lagi tuh Antonio Rudigernya cabang Indonesia yang kemarin sempat main di Persita ya. Iya. Itu bisa nggak kira-kira hanya untuk difokuskan menutup, kan mengingat Persija juga berbahaya nih khususnya di lini sayap. Bisa aja sih, tapi ketika melakukan build up nanti ketika Z nggak punya ruang opsi untuk passing gitu, fullback ini biasanya kan ngasih overlap, ngasih ruang passing si Z. Dia kosong di area flank ini. Lah Revadi biasanya kasih opsi itu gitu. Kalau misalnya Brown bisa dimasukkan situ, aku belum lihat Brown itu punya kemampuan build up yang baik. Iya, secara bertahan mungkin oke. Apalagi tengah itu ya. Tapi untuk build up itu yang ya otomatis kita bertahan aja gitu. Mengharapkan bertahan counter attack bisa jadi. Iya. Jadi siapa nanti kira-kira yang akan mencoba nge-build up dari sisi belakang? Kalau kemarin sih kelihatan si
ini kurang tahu juga komposisi dua defendernya ya. KD itu sebenarnya cukup baik ketika build up ya. Kalau di defender itu kan ada istilah role play cat and dog. Oh iya, iya kejar-kejaran ya. Jadi siapa yang di belakang, siapa yang di depan, siapa yang itu sebenarnya bisa gitu. Nah, yang belum kelihatan ketika Dusan ini build up gitu. Itu yang belum cukup kelihatan ya. Ya mungkin karena permainan baru juga, beda liga itu perlu adaptasi juga gitu. Oh, siap, benar. Gitu sih. Nah, ini kan omongannya daging-daging ya, kalau kita terusin waktunya juga tidak cukup. Maka dari itu langsung aja ke Twitternya Pojok Start dan juga di Instagramnya Pojok Start, karena mereka akan memberikan berikan insight khususnya juga data-data pemain. Jadi kalian itu kalau mau ngeritik pemain tidak omong kosong, ada datanya. Iya. Begitu kan? Ya jadi paling enggak kita bisa kasih masukan lah. Entah masukan itu didengarkan atau enggak, itu seenggaknya kita punya kasih masukan by data gitu. Oh ternyata Persebaya kayak gini loh gitu loh. Nah, balik lagi dipakai atau enggak ya, keputusan head coach. Sebenarnya didengerin sih. Makanya itu yang sulit. Oke, sudah terasa Jonku, kita udah di penghujung acara ini. Tapi jangan lupa tetap stay tune di Instagram kita di garasi_warmup. Nah, nang kono kalian boleh tanya-tanya, kalian boleh sharing-sharing, kalian juga kalau mau beli merch-nya kita juga tersedia di sana dan kita juga cantumkan nanti di kolom deskripsi. Nah, kita juga butuh kritik-kritik, jadi kalian silakan untuk mau komen, yang mau like silakan, di-share silakan, follow juga Instagram kita yang tadi. Aku John Pandu pamit undur diri dan bye-bye. Bye-bye Johnku.